Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, His Excellency Secretary John Kerry, His Excellency Ibu Satu Kaakonen, Country Director World Bank for Indonesia dan Timor Leste, seluruh narasumber dan peserta Festival Iklim yang saya banggakan. Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan Indonesia Climate Festival Week 2021. Hal ini sangat mulia karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, dan memotivasi para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk dari perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita, dan COVID-19 dan resesi global semakin memperumit situasi semua ini. Kondisi COVID-19 di Indonesia mulai beberapa waktu yang lalu sudah mulai membaik, dan kalau kita lihat reproduksi efektif daripada COVID Indonesia sudah di bawah 0,98, dan di beberapa tempat sudah ada 0,97. Jadi semua menunjukkan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan kalau kita bandingkan kepada waktu-waktu yang lalu. Jakarta sendiri sekarang sudah berada pada 0,95 reproduksinya. Nah, menyangkut kepada perubahan iklim, Indonesia itu sangat serius mengendalikan perubahan iklim. Saya barusan selesai makan malam dengan utusan khusus Presiden Biden, John Kerry, bersama-sama Pak Alu, Ibu Nani, dan kita membicarakan panjang lebar sekali tadi bagaimana program untuk mengarah ke situ. Nah, saya sampaikan Indonesia sangat serius untuk pengendalian perubahan iklim sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis. Penanggulangan perubahan iklim merupakan kepentingan nasional melalui langkah-langkah kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum. Laju deforestasi juga saya jelaskan bahwa kita dalam beberapa tahun terakhir ini punya prestasi yang sangat baik. Nah, itu juga mereka akui, dan pencegahan konversi hutan alam dan lahan gambut hingga 62,6 juta hektar, pengurangan kebakaran hutan sebesar 82%, sedangkan di beberapa wilayah Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terbesar. Solusi iklim tidak hanya datang dari ruang konferensi yang hadiri wakil pemerintah dan seluruh dunia. Setiap orang memiliki peran untuk dimainkan dalam memerangi perubahan iklim. Seperti halnya pemuda yang memiliki karakter idealis, inovatif, connected everywhere. Pemuda perlu menjadi solusi. Pemuda memainkan peran penting dalam memerangi perubahan iklim. Pemuda mudah beradaptasi dan dapat dengan cepat menjadikan gaya hidup rendah karbon dan pilihan karir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, pemuda harus diberi kesempatan berperan aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, dan global. Penanganan perubahan iklim tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kerjasama dan antara peran dan keterlibatan kementerian lembaga hidup, kementerian dan lembaga, dunia usaha dan swasta, pemerintah daerah dan LSM, masyarakat bahkan media asing memegang peranan penting dalam hal ini. Indonesia telah memperbaharui NDC yang meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam kerangka konvensi perubahan iklim ke-26 diadakan di Inggris untuk mendukung capaian hasil yang diharapkan. Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara maju net zero emission pada tahun abad ini. Terlepas dari momentum pandemi COVID-19, kami mengajak para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan target update NDC melalui visi long-term strategy low carbon dan climate resilience 2030.
Bapak Ibu sekalian, kami berharap melalui pesan disampaikan dalam tema Festival Iklim ini, pemerintah Indonesia mendorong semua pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dalam aksi iklim untuk bersama-sama mencapai target pengurangan emisi dan pembangunan ketahanan iklim di seluruh negeri menuju Indonesia yang tangguh dan terus berkembang. Dan ini harapan saya supaya anak-anak muda semua itu kalian betul-betul bisa berkarya dalam masalah lingkungan hidup ini. Karena ini masalah yang serius. Dulu waktu zaman saya ini tidak dianggap terlalu penting. Sekarang tidak bisa diabaikan bahwa masalah climate change ini menjadi sangat penting. Selamat bertugas, selamat bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.